Misal hutang puasa kita udah hutang puasa kemarin, terus lewat sampai puasa selanjutnya belum dibayar. Gimana itu? Misalkan nih ada orang yang bangunnya kesiangan, oh ternyata udah azan gitu. Nah itu masih diperkenankan untuk sahur atau memang udah tap, oh nggak boleh gitu? Nonton video mukbang, nonton videonya boleh, tapi mukbangnya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandap, biarkan kayu menjadi abu, berminyak putih, bagaikan susu. Selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Pring Sewu. Tetaplah semangat dan langsung. Oke, bersama dengan saya Rosa Hudin Usman yang akan memandu podcast episode spesial yaitu edisi Q&A episode 2 bersama dengan Bapak Diki Kristiawan selaku guru agama di SMA Negeri 2 Pring Sewu. Mungkin kita bisa sapa dulu Sobat Semandap. Oke, halo Sobat Semandap. Halo. Ketemu lagi di episode 2 kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mungkin bisa disapa juga dengan stiker yang kemarin, Pak. Nah, stiker yang kemarin ya. Oh ya, anak Semandap harus kuat. Oke, anak Semandap harus kuat. Oke, mungkin di episode yang kemarin itu kan banyak banget ya Pak pertanyaan yang menarik gitu kan. Jadi kita buat beberapa episode nih, langsung aja ke episode yang soal yang pertama. Jadi dari siswa soalnya. Jadi apakah kita akan tetap dapat pahala ketika kita menjalankan puasa, tetapi tidak sholat atau tidak menunaikan kewajiban sholat itu? Jadi hukumnya gimana tuh Pak? Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 minggu. Kita sudah cosplay menjadi orang miskin selama 1 minggu. Dan ternyata untuk mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah. Memang nikmat Allah datang ketika dibutuhkan. Seperti hari-hari biasa kita melihat air putih itu air yang biasa, tapi ketika kita puasa melihat air putih itu sepertinya nikmat sekali. Nah, itulah salah satu hikmahnya kita menjalankan puasa, kita merasa empati, kita merasakan saudara-saudara kita yang di luar sana kekurangan, bahkan sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman, hanya sekedarnya saja yang mungkin di hari-hari biasa kita anggap makanan dan minuman itu rasanya biasa-biasa saja. Ternyata ketika kita melaksanakan puasa, yang makanan kita anggap biasa menjadi spesial ketika kita mau berbuka puasa. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Iya. Gimana kita puasa tetapi meninggalkan sholat? Nah, benar banget. Ya, hukum puasa itu wajib dan sholat itu wajib. Ya, wajib. Jadi ketika ditinggalkan itu pasti mendapatkan dosa. Salah satunya kita menjalankan puasa mendapat pahala, tapi kita tidak melaksanakan sholat, tentu dong mendapatkan dosa. Karena dua hal ini itu kan hukumnya wajib, dan wajib itu ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan mendapat dosa. Nah, sejatinya makna dari sholat itu sendiri maksud juga ke dalam puasa, karena di dalam sholat itu unsur dari rukun Islam itu ada semua. Semua unsur dalam rukun Islam di dalam sholat itu ada semua. Yang pertama syahadat. Di dalam sholat syahadat ada enggak? Ada ya kan, pasti kan. Itu rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua sholat. Ya pasti kita melaksanakan sholat ya kan. Ya. Kemudian rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Ya. Ada enggak zakat di dalam sholat? Ada, kita menzakatkan waktu kita untuk melaksanakan sholatnya. Menzakatkan waktu kita. Kemudian yang keempat itu puasa. Dalam sholat kita makan atau minum enggak? Enggak. Ya, kalau kita makan dan minum itu akan batal. Walaupun
cuma nasi yang tersisa di gigi kita. Makanya kalau di dalam fikihnya, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus membersihkan mulut dulu. Walaupun kita sudah berwudu kemudian makan itu tidak membatalkan puasa, tapi harus berkumur kembali untuk apa? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Karena kalau masuk aja satu daging atau satu suit daging yang tersisa di gigi itu dapat membatalkan sholatnya. Itu. Dan yang terakhir itu haji. Kita sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi dalam sholat itu rukun Islam ada semua. Nah, kembali lagi ke hukum. Kalau puasa nggak sholat, puasanya tetap dapat pahala, dan meninggalkan sholat itu dapat dosa. Begitu. Nah, sebisa mungkin kita menjalankan puasa itu latihan kita untuk menjadikan diri kita itu lebih baik lagi. Gitu. Jalankanlah sholat, jangan sampai tertinggal. Gitu. Berarti benar dong Pak, kalau misalkan sholat, ada kata-kata gini, sholat itu merupakan tiang agama, berarti benar itu? Benar. Sholat itu tiang agama, itu dalam hadis juga disebutkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Bayang pun ya, kalau misal bangunan nggak ada tiangnya, itu bangunan itu berdiri nggak? Roboh dong, kan nggak berdiri kan, nggak akan bisa berdiri kan. Nah, kalau diperumpamakan seperti ini, syahadat itu pondasinya, ya. Kemudian sholat itu tiangnya, tiang agamanya. Kemudian puasa itu menjadi atapnya, dan dindingnya itu zakat. Dan haji bila mampu itu perhiasan-perhiasan yang ada di dalam rumahnya. Kalau kita umpamakan rukun Islam itu menjadi sebuah bangunan seperti itu. Nah, sebuah bangunan kalau nggak ada tiang itu nggak akan berdiri. Ya, makanya dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Terus gini Pak, mungkin kemarin masih ada yang sedikit bingung tentang taraweh tuh Pak. Gitu. Kan jadi ketika misalkan kita menjalankan taraweh itu pahala bagi yang melaksanakan kan, kalau di episode sebelumnya. Gitu. Nah kalau di kali ini ada yang bertanya gini Pak, gimana pahalanya untuk orang yang menjalankan taraweh penuh gitu? Mungkin salah nggak sih kayak yang orang menjalankan cuma beberapa hari aja itu di awal, atau memang yang nggak sama sekali gitu? Itu gimana? Tetap berbeda ya, karena dari secara hitungannya 1, 2, 3, 4 itu kan angka yang berbeda, apalagi sampai 1 bulan ya. Nah, tapi di setiap malam tarawih itu ada fadilahnya tersendiri. Ya, jadi setiap malam itu ada fadilah-fadilahnya tersendiri. Dan itu selama 1 bulan itu fadilahnya berbeda semua. Dan rugi ketika seseorang itu meninggalkan sholat tarawihnya di salah satu malam, karena sama saja tidak mengambil fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam tersebut. Gitu. Contoh, di malam pertama itu dosanya itu akan diampuni karena dia nggak sholat tarawih di malam pertama, fadilah itu tidak dia dapatkan. Kemudian tarawih di malam kedua mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, dan dia tarawih di malam kedua dia mendapatkan fadilah itu, tapi nggak menjalankan di hari pertama, tidak mendapatkan fadilah di hari pertama, dan sholat tarawih di hari kedua dia mendapatkan fadilah di sholat tarawih hari kedua. Begitu. Jadi tiap malam itu memiliki keutamaan yang berbeda. Gitu. Setiap malam memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Oke, menarik. Terus misalkan nih Pak, ada orang yang menjalankan tarawih gitu kan, full rakaatnya, sama misalkan orang yang cuma beberapa rakaat aja, mungkin ada gangguan, mungkin anaknya tiba-tiba nangis atau bagaimana gitu mungkin kan. Itu konsepnya kayak mana, atau hukumnya gimana sih Pak? Itu pahalanya, itu perhitungannya gitu. Perhitungannya, kalau ngitung-ngitung pahala nggak berani menghitung pahala. Nggak berani karena hitung-hitung pahala ya. Tapi kalau secara secara banyaknya rakaat tarawih, yaitu yang dia melaksanakan banyaknya rakaat dalam tarawih itu dia lebih banyak pahalanya. Tapi di sisi lain ketika ada mereka bawa anak kecil dan anaknya itu menangis, ya kembali lagi ke maslahat dan mursahannya gimana. Ketika anaknya menangis itu mengganggu di sekitar enggak orang yang tarawih. Kemungkinan kan akan mengganggu tuh. Jadi orang tua itu lebih memilih memutus dan menenangkan anaknya. Dari situ juga
mendapatkan kebaikan. Kalau kita melihat itu ternyata ada kebaikan dengan menenangkan anaknya, orang lain itu tidak terganggu salat tarawihnya. Gitu. Kalau kita selalu melihat dari sisi-sisi baik, semuanya itu akan terlihat baik. Begitu. Terus mungkin gini Pak, kalau sholat tarawih itu kan biasanya ada yang makmum sama yang sendiri itu misalkan di jamaah enggak gitu. Terus ada juga yang bacaannya panjang sama pendek gitu. Biasanya kan kalau orang yang tidak berjamaah itu cenderung akan memilih surat-suratan pendek gitu. Nah itu konsep surat pendek sama surat yang panjang pelafalannya itu akan mempengaruhi pahalanya nggak tadi gitu yang tadi. Kita lihat kondisi, itu lihat kondisi ya. Itu lihat kondisi. Bahkan diterangkan dalam hadis, kalau semisal melaksanakan sholat itu, kalau menjadi imam nih, jadi imam, itu harus memperpendek surat yang dibaca. Karena kan kita nggak tahu yang di belakang itu masih punya urusan atau orang-orang tua kan kita nggak tahu tuh. Bahkan di zaman Nabi pun ada, ketika sholat, ada seorang imam yang membaca suratan panjang. Ada seorang imam yang membaca suratan panjang dan ada makmum itu yang kemudian munfarid, dia memisahkan dari jamaah. Nah, kemudian sahabat yang melihat itu, yang merasa ngelihat dia munfarid pisah dari jamaah, kemudian dia pulang duluan. Nah, protes ke Nabi. Nabi si fulan itu tadi sholat jamaah tapi dia memutus, dia munfarid. Dia memutus jamaah, kemudian dia meniatkan sholat sendiri. Itu bagaimana? Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan malah imamnya. Kenapa dia ngimamin itu pakai suratan yang panjang? Seharusnya dia lebih memperpendek suratnya. Karena apa? Karena kan nggak tahu makmumnya itu orang tua atau orang yang banyak ada urusan kerja untuk memenuhi nafkah keluarganya, kan itu juga hubungan kepada Tuhan juga. Itu semuanya wajib gitu. Jadi kalau mau memperpanjang sholat itu lebih baik sendiri. Kalau mau memperpanjang sholat, mau baca surat Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, silakan sendiri. Tapi ketika di jamaah masjid bersama dengan orang-orang lain, persingkatlah sholatnya, persingkatlah bacaannya. Itu anjuran dari Nabi seperti itu ketika sholat. Oke, malah dianjurkan untuk lebih pendek ya ketika berjamaah. Iya. Karena melihat jamaahnya yang mungkin ya. Nah, dari situ kan kita melihat ternyata hubungan dengan manusia, beribadah yang berhubungannya dengan manusia itu lebih diutamakan. Ya kan? Kalau secara nalar kan kita beribadah membaca surat yang panjang, sholat baca surat panjang itu kan hubungan kepada Allah ya. Ya kan? Hubungan kepada Allah ya. Ternyata Nabi menegur lebih utama beribadah itu ke sesama manusia, itu lebih diutamakan. Mungkin kalau tadi kan bicara tentang taraweh ya Pak gitu. Kalau sekarang bicara tentang mesahur mungkin agak udah mau puasanya gitu kan. Misalkan nih ada orang yang bangunnya kesiangan gitu. Terus ketika kesiangan, oh ternyata udah azan gitu. Nah itu masih diperkenankan untuk sahur atau memang udah tap ketika azan, oh nggak boleh gitu? Atau memang masih boleh atau nggak boleh gitu sebenarnya? Nggak boleh. Okay. Karena ada batasan sendiri, karena ada batasan ya ketika orang sahur itu ada batasannya. Kalau di Indonesia itu kan ada namanya imsak ya. Kalau imsak masih boleh nggak? Makan minum. Kalau masa waktu imsak? Mungkin masih. Masih boleh. Masih. Kalau imsak itu masih boleh, mau makan, minum itu boleh. Imsak itu hanya penanda atau lampu kuning lah. Kalau kita perumpamakan itu jadi lampu kuning. Sebentar lagi lampu merah. Ya. Lampu hijau atau lampu merah, mesti lampu kuning. Ya, intinya ini lampu kuning ya, untuk berhati-hati ya, karena sebentar lagi waktu sahur itu udah selesai. Karena puasa itu terhitung setelah fajar terbit sampai terbenamnya matahari gitu. Jadi ketika imsak masih boleh makan, dan ketika sudah berkumandang azan atau terbitnya fajar itu sudah tidak boleh. Lampu merah udah harus berhenti, nggak boleh makan. Kalau masih diterabas berarti batal puasanya. Gitu. Jadi kalau nggak sahur ya udah labasin aja sampai buka makannya. Kalau kuat. Kalau nggak kuat pingsan batal.
Ya, Gimana tuh? ya kalau pingsan kan batal. Karena ya apa namanya hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya pingsan. Orang pingsan itu batal puasa. Orang pingsan batal Iya. puasa. Kalau orang udah pingsan itu puasanya batal. Tuh, orang muntah puasanya batal. Yang disengaja, tapi contoh kayak sikat gigi, ya. Sikat gigi. Sikat giginya setelah subuh, kemudian nyolok-nyolok ke dalam, ya, sampai ke dalam tuh. Terus kayak muntah gitu, itu puasanya batal. Karena itu termasuk muntah yang disengaja. Tapi kan proses muntahnya nggak sengaja tuh. Gimana? Apa? Ketika nyogrok gitu misalkan. Hal dia udah menyengaja sikat gigi setelah subuh atau sesudah masuk waktu puasa itu hal kesengajaannya dia membuat dia kemudian muntah, itu yang membatalkan puasa. Gitu. Jadi statusnya tetap batal. Terus nih Mas, kalau tadi kan mau puasa nih, kita berbicara tentang berbukanya gitu. Bener gak sih kalau misalkan Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk berbuka pakai yang manis-manis gitu? Ya. Bener gak tuh? Bener banget. Oke, bener. Bener banget. Yang manis gimana ini? Yang makanannya. Oh, makanannya yang manis. Ya, Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk berbuka dengan yang manis-manis. Ya, dengan yang manis-manis. Contohnya kurma manis tuh. Kurma manis, atau kalau tidak ada kurma ya air yang manis, air gula bisa. Kemudian atau buah-buahan yang manis. Kemudian kalau memang udah nggak ada bener ya air putih lah. Itu untuk membatalkan puasa itu. Karena apa? Karena ketika puasa kan kita kehilangan banyak banyak tenaga. Dan salah satu sumber tenaga itu dari yang manis-manis. Gitu. Bukan melihat orang manis dapat tenaga, itu beda lagi ya. Beda konsepnya. Beda konsep itu. Ya kalau generasi bucin paling jawabnya kayak gitu. Kalau generasi yang bucin. Generasi bucin harus lihat orang yang manis-manis. Orang yang manis-manis. Alhamdulillah. Batal puasa. Masa kayak gitu. Oke, bicara tentang yang manis-manis, tentang makanan nih Mas. Boleh nggak sih kalau misalkan kita itu nonton video mukbang ketika kita masih menjalankan puasa gitu? Nonton video mukbang? Nonton videonya boleh. Boleh. Tapi mukbangnya jangan. Mukbangnya jangan. Mukbangnya jangan, dilarang, nggak boleh. Ya, cuma ngeliat doang mah nggak apa-apa, karena melihat itu tidak ada dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Melihat makanan itu nggak ada. Membatalkan puasa itu nggak ada. Kecuali kalau ikut makan, ya, atau hilaf, kalau mukbang, minum, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan nih ketika ngelihat mukbang terus berucap misalkan, aduh laparnya itu, tetap boleh nggak itu? Itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Ada yang dimakruhkan atau ada juga yang tidak apa-apa gitu. Karena apa? Karena dari situ juga kita melihat ya itu salah satu bisa dikatakan uji keimanan juga bisa. Kalau sih sebaiknya kita melihat mukbang itu biasa aja, itu kan uji keimanan kita, jadi pengen nggak sih ya, ternyata biasa. Kalau udah biasa aja, wah imannya udah setingkat lebih tinggi lah ya. Tapi kalau kepengen cuma berucap, aduh laparnya, asal nggak makan aja nggak batal. Asal nggak makan aja nggak batal. Kalau udah berucap kemudian makan, batal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau konsep makruh itu dijalankan nggak apa-apa gitu ya, tapi nggak batal. Ya lebih baik jangan. Oh, lebih baik jangan. Tetap aja lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Gitu. Kita kan berlatih menjaga diri kita. Puasa itu kan jagalah diri kita. Terus nih Pak, kalau misalkan menelan air liur atau air ludah sendiri gitu kan, itu hukumnya gimana? Biasa aja atau gimana? Membatalkan puasa atau tidak gitu ya? Kalau menelan air ludah itu nggak membatalkan puasa. Ada tapinya. Apa? Ada tapinya, syarat dan ketentuan berlaku nih, ya. Kecuali air ludahnya itu tidak bercampur dengan yang lain. Contoh, kan terkadang gusi kita berdarah tuh.
Iya. atau gigi kita berdarah, kalau itu bercampur dengan air ludah kemudian kita telan, maka batal puasanya. Karena ada zat yang mencampuri air ludah kita. Atau ingus. Atau ingus tuh bercampur dengan air ludah kita telan, itu membatalkan puasa juga. Meskipun ingus. Iya, itu membatalkan puasa karena sudah mencampuri air ludah. Itu kan zat yang lain dari air ludah, beda dari air ludah gitu. Kalau air ludah mau dikumpulin, air ludah itu murni, air ludahnya murni dikumpulin ya, banyak, ditelan itu nggak batal. Kalau nggak ngerasa jorok tapi. Itu malah nggak batal. Kalau murni air ludah nggak tercampur dengan darah atau dengan ingus, itu nggak membatalkan. Itu untuk konsep air ludah seperti itu. Jadi nggak membatalkan puasa air ludah. Jadi yang belum tahu, kan terkadang banyak nih, air menelan ludah batal. Dikit-dikit ngeludah, kering lama-lama tenggorokan. Terus kalau tadi kan ludah tuh, kalau pas kumur-kumurnya gimana tuh? Nah, ya ini yang perlu diperhatikan, kumur-kumur. Kumur-kumurnya kapan? Waktu mau sholat dong, mau pas wudhu. Pas wudhu. Iya. Kenapa harus kumur? Makruh. Dimakruhkan. Kalau berkumur-kumur ketika puasa itu dimakruhkan. Yang ditakutkan nanti ketika berkumur-kumur masih ada sisa-sisa air yang segar kan, dingin, segar, nikmat banget. Padahal di hari-hari biasa kita ngerasanya biasa aja, ya kan? Iya. Tapi ketika puasa, kumur-kumur merasanya wah nikmat banget, ya kan? Akhirnya ketelan itu batal. Apalagi kumurnya 3 kali, yang keluar 2. Ya batalkan puasa. Jadi sebisa mungkin jangan kumur-kumur. Kalau semisal mau wudhu, kalau mau sholat kemudian berwudhu di waktu zuhur atau asar, itu jangan berkumur-kumur. Alangkah baiknya. Gitu, alangkah baiknya. Karena itu dimakruhkan. Berarti kalau kumur-kumur nggak boleh, tadi kalau sikat gigi itu boleh nggak? Nah, sikat gigi ya, sikat gigi itu kalau orang dulu pada zaman Nabi itu bahasanya bersiwak ya, sikat gigi dan bersiwak itu sama aja. Yang membedakan hanya alatnya aja. Kalau Nabi itu pakai kayu, sekarang juga masih banyak orang yang pakai kayu, siwak itu masih ada ya. Dianjurkan sebelum imsak atau pas sudah masuk imsak itu sikat gigi untuk membersihkan gigi ya. Itu membersihkan gigi. Dan kalau semisal sudah lewat subuh, diperbolehkan nggak? Masih diperbolehkan, dimubahkan, tapi jangan pakai jangan pakai pasta gigi atau odol ya, jangan pakai yang takutnya nanti tertelan. Nah, kemudian di dalam kitab Nihayatul Zen itu ada penjelasan hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa itu ada 13, dan salah satunya itu bersiwak setelah zuhur. Setelah zuhur. Nah, bersiwak atau sikat gigi setelah zuhur itu dimakruhkan. Tapi sebelum zuhur itu masih diperbolehkan. Asalkan jangan pakai pasta gigi, karena yang dikhawatirkan zat dari pasta gigi itu nanti tertelan dan itu yang membatalkan puasa. Gitu. Yang lebih aman lagi kalau mau pakai kayu siwak. Kayu siwak tapi yang kering, jangan dibasahin. Biasanya kan ada yang pakai kayu siwak itu setelah pakai itu dia direndam di air. Nah, itu pakai kayu siwak yang kering, yang nggak direndam, yang benar-benar kayu kering itu untuk siwakan, untuk bersiwak. Itu lebih aman ya? Itu lebih aman. Tapi dilakukan sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur hukumnya tetap makruh. Gitu. Itu di dalam kitab Nihayatul Zen. Seperti itu dijelaskannya. Kalau ini kan tadi kita bicara tentang gosok gigi. Nah, gimana kalau ada nih misalkan orang yang sering-sering mandi banget gitu ketika bulan puasa itu, dan juga berenang gitu pas puasa, itu hukumnya gimana, Pak? Kalau keseringannya atau berlebihan, bulu itu juga nggak boleh, nggak baik bulu itu. Kalau berlebihan itu, bahkan sodakoh kalau berlebihan itu nggak baik. Gimana tuh? Loh, sodakoh berlebihan kan ketemunya boros. Sodakoh berlebihan, al-hulu berlebihan itu juga nggak baik. Itu anjuran nggak diperbolehkan kalau berlebihan. Begitupun mandi berlebihan juga nggak baik ya. Itu kamuflase supaya badan segar atau kamuflase supaya ada air yang masuk menyegarkan. apalagi berenang. Kalau berenang kan masuk ke dalam air kan
Bisa-bisa juga ada yang masuk ke dalam kerongkongan lewat entah itu lewat hidung atau lewat mulut. Nah, itu juga membatalkan puasa. Oke, Mas, mungkin mau di luar topik dikit, ketika misalkan nih ada orang yang suntik kan itu memasukkan cairan juga itu ya, itu hukumnya gimana tuh? Kan sama tadi kan ada cairan masuk ke dalam tubuh gitu. Kalau suntik itu nggak apa-apa. Dari uh, jumhur ulama ya, kesepakatan para ulama kalau suntik itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, dan orang yang suntik itu kan pasti orang sakit kan? Iya, ya. Benar sekali. Ya karena keadaan itu juga yang memperbolehkan. Jadi ketika suntik memasukkan cairan itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, kecuali suntik infus beda lagi ya. Ya kan udah termasuk orang kalau udah diinfus ya apa dia tetap kuat puasa. Jadi berarti nggak harus puasa. Karena itu kan ada uzurnya. Itu dia ada uzurnya, jadi nggak puasa pun nggak apa-apa, tapi tetap wajib bayar puasa setelahnya, setelah bulan Ramadan selesai dan dia udah sembuh gitu, jadi tetap harus wajib bayar. Oke, nah ngomong-ngomong bayar utang bayar puasa maksudnya. Bayar puasa, misalkan nih ketika kita punya hutang puasa di bulan Ramadan sebelumnya, tetapi kita belum bayar gitu. Nah di bulan Ramadan ini kita lupa nih jumlahnya gitu. Misalkan berapa ya kemarin ya gitu. Ternyata misalkan 10 tapi ternyata ingatnya cuma 2 gitu. Nah itu itu sengaja. Hukumnya gimana dong, Pak? Kalau lupa bilangan ini ya, kalau lupa bilangan apa namanya kita bolongnya berapa ya puasanya ya. Kalau lupa itu ambil kalau yang cewek ya. Kalau yang cewek itu ambil dari dia adat haidnya itu berapa hari, kira-kira atau 7 hari atau 8 hari, berarti itu kan udah pasti 8 harinya ya. Nah, setelah itu kalau misal sekiranya berapa banyak sih ya, paling banyak berapa ya hitungan saya bolongnya ya. Pasti tetap ingat lah berapa hari puasanya kan, yang paling sedikit terhitungkan. 2 hari kayaknya aku puasa tahun kemarin atau 1 minggu doang. Nah, ambil dari bilangan yang terbanyak. Yang terbanyak begitu. Untuk apa? Untuk membackup kalau misal kekurangan. Kalau yang laki-laki gimana? Perbanyak puasa sunnah dan niatkan untuk membayar puasa yang ditinggalkan gitu. Jadi puasa sehari-hari gitu, di hari-hari biasa itu puasa, niatkan untuk membayar puasa wajib yang ditinggalkan. Kalau misal memang sudah terbayarkan semua, maka puasa itu akan terhitung jadi puasa sunnah gitu. Kemudian gimana kalau misal hutang puasa kita udah hutang puasa kemarin terus lewat sampai puasa selanjutnya belum dibayar, itu ada lagi hukumnya. Gimana itu? Nah contoh ada anak tahun kemarin itu bolong 3 kali. Nah sampai bulan puasa ini 3 ini belum dibayar dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan harus membayar 3 ini lagi dan ditambah dengan membayar kafarat memberi makan fakir miskin dengan takaran 1 mud. 1 mud itu kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu beratnya 583 gram, kira-kira setengah kilo lebih dikit lah. Kalau Imam Hanafi itu 863 atau 68 gram. Gitu. Jadi satu mud untuk 1 hari. Jadi kalau 3 hari dia harus membayar 3 hari puasa ini, kemudian membayar 3 mud. Jadi kurang lebih 1,5 kilo, 1 kilo 7 on lah. Karena 583 gram. Gitu, memberikan ke fakir miskin makanan pokok. Gitu. Untuk membayar kafarat karena sudah lewat Ramadan selanjutnya. Terus nih Pak, misalkan nih ketika puasa itu kan kadang kita susah ngontrol emosi gitu ya. Nah, ketika mungkin masih ada yang putus nih dari pacarnya mungkin atau gimana itu, ketika itu mungkin moodnya jadi rusak terus nangis hebat banget gitu. Nah itu gimana hukumnya saat puasa itu? Hukum menangis. Menangisnya bukan emosinya. Bukan. Menangisnya. Hukum menangis ya tergantung menangisnya itu karena apa sih sebenarnya sih.
alasan menangisnya ya. Nah, tapi tidak dimakruhkan juga sih, karena yang ditakutkan ketika menangis air matanya itu masuk ke mulut, atau kalau pas nangis kan pasti beler ya, pasti beler ada ingus. Nah itu yang ditakutkan nanti tertelan juga, itu juga membatalkan puasa. Kalau cuma nangis doang dan hal-hal yang membatalkan puasa itu nggak sampai terjadi, kayak ingusnya masuk terus ditelan, terus air matanya diminum, itu nggak membatalkan puasa. Tapi kebanyakan kalau orang nangis, paling kan apa yang belernya itu masuk ketelan gitu. Atau air matanya ditelan, kena apa masuk juga ke mulut gitu. Dimakruhkan, dikhawatirkan. Jadi makanya hukumnya dimakruhkan untuk menangis. Terus mungkin nih, biasanya kan kita kalau ketika puasa itu kan cenderung menahan diri gitu kan ya Pak gitu. Tapi kalau misalkan udah kebiasaan pakai kata-kata yang mungkin kasar atau kotor misalkan, itu gimana sih Pak? Kalau misalkan hukumnya ketika kita puasa tapi tetap berkata-kata yang kasar gitu atau kotor. Seperti kebiasaan gitu misalkan. Kata-kata kotor itu kan nggak masuk ke dalam hal yang membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, tapi untuk mengeluarkan kata-kata kotor itu hal yang tidak baik. Yang ditakutkan apa? Ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor tertuju ke seseorang, dia merasa sakit hati. Dan itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan kita ketika nanti di padang mahsyar atau hari perhitungan penghisapan di akhirat sana, dosa kepada manusia itu harus diselesaikan secara kemanusiaan. Beda dengan dosa kepada Tuhan. Kalau dosa kepada Tuhan kita selesaikan dengan ibadah, dengan istighfar, dengan bertobat, itu selesai. Tapi kalau dosa ke sesama manusia, kita nyakitin hati manusia, kita harus minta maaf ke orang tersebut. Kalau kita nggak minta maaf, dosa itu nggak akan hilang. Dan itu yang akan menghambat kita untuk masuk ke dalam surga. Gitu. Makanya pentingnya ibadah ke sesama manusia, baik itu sesama orang Islam ataupun non-Islam, non-Muslim, itu sama baiknya, itu sama pentingnya. Kita nggak boleh menyakiti hati seseorang, karena kita harus mencari nanti di akhirat sana, kita harus mencari untuk masuk surga, kita harus minta maaf ke dia. Gimana Pak kalau misal kita udah minta maaf dan orang itu nggak memaafkan? Ya udah, itu masalahnya dia, bukan masalah kita. Masalahnya dia. Masalah kita udah selesai karena kita sudah mau membuka hati dan minta maaf ke orang itu. Perkara dia mau memaafkan atau enggak, itu jadi masalahnya dia. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, mungkin yang Bapak rindukan dari bulan Ramadan gitu kan. Mungkin apa itu? Yang saya rindukan dari bulan Ramadan, semuanya. Semuanya gimana itu? Semuanya dalam bulan Ramadan itu, karena atmosfer di bulan Ramadan itu pasti kalau udah mau masuk itu pasti berbeda ya. Dan orang-orang yang beriman itu dikatakan orang sangat beruntung, orang yang merindukan bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa setiap 1 tahun full itu jadikan bulan Ramadan. Karena di dalam Ramadan itu isinya kebaikan semua, dan kebaikan kita dilipat gandakan. Begitu juga dengan ibadah kita kepada manusia, sering kumpul, jarang ketemu kalau siang karena lapar haus, jadi lebih sedikit ngomongin orang, lebih sedikit menyakiti hati orang. Nah, di situ. Karena ya intinya semuanya dirindukan dalam Ramadan. Baiklah, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari siswa. Mungkin kita bisa cukupkan dan kita tunggu beberapa pertanyaan di episode berikutnya. Langsung kita sapa di Sobat Semandap. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube, IG, dan media sosial lainnya SMA Negeri 2 Pringsewu. Jadi kita cukupkan podcast hari ini. Pakai jargonnya. Oh gimana? Anak Semandap harus kuat. Anak Semandap harus kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.